Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana mau presentasi tentang pengaruh agama dan budaya. Ana beranggotakan Hamidah dan Azharia Latifah. Yang pertama, definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta taat kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Peran agama dalam perilaku konsumen. Agama merupakan salah satu karakteristik demografi yang sangat penting. Setiap agama memberi ajaran yang sangat berpengaruh terhadap sikap, persepsi, dan perilaku konsumen dari para penganutnya. Agama merupakan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Hampir sebagian besar manusia yang hidup di dunia umumnya memeluk salah satu agama. Agama resmi yang dianut oleh penduduk Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan mempengaruhi kehidupan penduduk Muslim di Indonesia. Definisi budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni. Bahasa serta budaya merupakan bagian integral dari manusia yang banyak orang cenderung menganggap itu diwariskan secara genetik. Ketika seseorang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan menyesuaikan perbedaan, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah gaya hidup holistik. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya bantuan menentukan perilaku komunikatif, unsur penyebaran sosial budaya, dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Peran budaya dalam perilaku konsumen. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pembelian konsumen. Budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang, karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Menurut Kotler, kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar yang penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Komponen budaya. Menurut McLuhan mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal atau biasa disebut Universal Categories of Culture, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem teknologi dan peralatan, yang keempat sistem kesenian, yang kelima sistem mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Proses pembentukan budaya. Yang pertama, dorongan naluri atau hidayah fitriyah. Yang dimaksud di sini adalah sejak dilahirkan manusia telah menampakkan gejala-gejala sebagai pertanda bahwa dia adalah makhluk berbudaya. Antara lain terlihat pada saat lapar ataupun haus, ia mengeluarkan suara tangisan, dan pada saat disusui ibunya, ia mampu menghisap air susu ibu tersebut tanpa ada yang mengajarinya. Gejala yang disebut juga dengan insting ini lah yang mendasari penciptaan budaya. Meskipun dalam bentuk prima, potensi naluri yang terdapat pada diri manusia secara natural ini dimiliki juga oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, dorongan indrawi atau hidayah hissiyah. Yang dimaksud di sini adalah di samping naluri, manusia juga diberi kemampuan menerima rangsangan dari luar seperti panas ataupun dingin, bunyi-bunyian, pemandangan yang indah, bau-bauan, dan manis ataupun asin dengan perantaraan panca inderanya yaitu alat peraba, pendengar,
penglihat, pencium, dan perasa. Berbagai budaya yang berupa bunyi-bunyian, bentuk-bentuk pemandangan, peralatan, dan sebagainya adalah hasil tiruan manusia dari apa saja yang dapat ditangkap oleh panca inderanya. Dengan potensi itu, manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, melindungi dirinya dari bahaya yang mengancam, memenuhi kebutuhan minum, makan, bertempat tinggal, dan memenuhi kepuasan-kepuasan untuk dirinya. Di samping pada manusia, potensi ini juga didapati pada dunia binatang, tetapi tidak pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, dorongan akal hidayah akliyah. Gejala-gejala lahir yang ditangkap oleh panca indera kadang-kadang menyimpang dari realitas yang sebenarnya, seperti halnya jalan karena api yang sebenarnya sejajar, tetapi pada jarak tertentu terlihat bertemu di satu titik, dan tongkat yang sebenarnya lurus apabila dicelupkan ke dalam air tampak membengkok. Penyimpangan seperti itu tentu harus dikontrol dengan kemampuan akal, agar gejala-gejala yang sebenarnya dapat diketahui dengan potensi berpikir daya khayalnya. Manusia mampu melakukan appreciation, dan menyalurkan apresiasinya itu melalui cipta, rasa, dan karsa. Dari kemampuan akal ini, manusia mampu membuat alat untuk memudahkan keperluan-keperluannya, dari yang sederhana sampai yang canggih, sehingga oleh orang barat disebut dengan the tool making animal, makhluk pembuat alat. Makin tinggi daya kreasi manusia, makin canggih pula bentuk-bentuk budaya materialnya. Ia tidak hanya mampu menciptakan alat dengan meniru benda-benda alam, tetapi juga mampu menciptakan konsep-konsep baru yang didapat dengan daya pikirannya. Melalui indera pendengarannya, manusia mampu menangkap getaran-getaran suara dari hembusan angin, gesekan batang pohon, dan sumber suara lainnya yang terekam dalam apresepsi material. Melalui daya ciptanya, manusia mampu melahirkan gambaran-gambaran bunyi yang mengandung arti tertentu untuk berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan makhluk yang lain, sehingga oleh para filsuf disebut dengan zun politikon, atau dalam bahasa Arab disebut al-hayawan al-atik, atau makhluk yang berbicara. Yang keempat, dorongan religi atau hidayah diniyah. Karena daya pemikiran manusia tidak dapat menjangkau apa yang terdapat di balik alam maya, maka perlu disambung dengan bimbingan Sang Pencipta alam semesta yang diturunkan melalui para rasulnya. Dengan bimbingan ini, manusia dapat mengetahui apa yang semestinya dilakukan, sehingga budaya yang diciptakan dapat berguna baik bagi dirinya, makhluk sesamanya, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk beragama, atau disebut dengan istilah homo religiosi. Dengan berpedoman pada agama, manusia dapat memperhalus budinya sehingga ia bisa menjelaskan tugasnya sebagai master of the world atau khalifatullah di muka bumi ini. Berdasarkan potensi yang ada pada manusia tersebut, pembentukan budaya dapat dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase instinktif, fase di mana dorongan pembentukan budaya itu semata-mata timbul dari naluri. Yang kedua, fase indrawi, fase pembentukan budaya yang didorong oleh hasil penginderaan manusia pada alam sekitar. Ketiga, fase akal, fase di mana manusia membentuk budayanya dengan jalan menggunakan kekuatan pikirannya serta imajinasinya, sehingga mampu menciptakan budaya. Yang keempat, fase religi, bimbingan wahyu, intuisi, atau bisikan yang dirasakan datangnya dari Maha Pencipta, sehingga memberikan dorongan-dorongan bagi manusia untuk melengkapi hasil budayanya dengan nilai-nilai keagamaan. Mungkin sekian presentasi dari Ana. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.